Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Nah oke guys, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang seorang gadis dari tahun 1800-an abad pertengahan ya. Yang mana si gadis ini bisa dibilang orang yang unik karena dia terlahir dengan 4 kaki guys. Dan karena itulah orang-orang bule pada nyebut si gadis ini dengan julukan Four-Legged Girl setelah dia mengikuti sirkus atau freak show dan populer guys, terkenal. Karena kan emang pertunjukan kayak gitu, freak show dan menampilkan orang-orang unik pada zaman dahulu di abad pertengahan itu lumrah gitu. Kalau sekarang mah kayaknya nggak ada ya, dan itu mungkin dikecam. Dan sebenarnya kita udah ngebahas tentang si gadis berkaki 4 ini di video kita yang beberapa bulan yang lalu, kita lupa. Nah di situ kita bahasnya itu nggak secara keseluruhan tapi cuma sedikit guys. Nah di video kali ini kita akan ngebahas secara lengkapnya. Dan mungkin bagi kamu yang penasaran dengan freak show atau sirkus yang menampilkan orang-orang unik itu, kalian bisa cek video kita yang dulu itu ya. Daripada kita penasaran, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Gadis berkaki 4 atau Four-Legged Girl. Nah jadi nama si wanita berkaki 4 ini adalah Josephine Myrtle Corbin. Mohon maaf kalau salah sebut nama. Yang mana dia ini lahir pada tanggal 12 Mei 1868 di Tennessee, Amerika Serikat. Tepatnya di Lincoln County. Nah ketika si gadis ini lahir, ayah dan ibunya itu apa ya? Jaraknya jauh guys, tuaan ibunya. Konon ibunya yang bernama Nancy Corbin saat itu usianya 34 tahun. Dan ayahnya yang bernama William itu 9 tahun lebih muda daripada ibunya. Seperti yang kita tahu, Josephine ini dilahirkan nggak biasa guys. Dia unik. Dia memiliki panggul yang memanjang serta 4 kaki. Nah sejak lahirnya si Josephine Myrtle Corbin ini, dunia medis jadi heboh. Mungkin sebagian dari kalian ada yang berpikir kenapa kok si gadis ini bisa lahir seperti itu. Bukan tanpa alasan si Josephine Myrtle Corbin ini dia menderita penyakit atau sebuah kelainan yang disebut deep goose. Dan deep goose ini sendiri adalah sebuah kondisi yang mana itu membuat para penderitanya memiliki anggota tubuh tambahan. Nah kalau si Corbin Myrtle ini dia memiliki 4 kaki, menderita deep goose tapi ada tambahan kakinya guys. Dan selain itu juga dia memiliki kelamin ganda. Nah yang paling menariknya di sini adalah ternyata 2 kaki tambahan itu punya usut adalah milik kembarannya si Corbin guys, yang menempel gitu. Jadi mungkin tadinya mau lahir kembar tapi karena mungkin ada maaf kelainan jadi lahirnya seperti itu, menderita deep goose. Mohon maaf ya guys, kucingnya semerawut. Tapi dari semua anggota tubuhnya, kaki kembarannya ini nggak bisa dia kendalikan guys. Dia nggak bisa menggerakkan itu karena kan emang pada dasarnya bukan bagian tubuhnya, bagian tubuh kembarannya. Usut menurut catatan dari dokter kandungan dan dokter yang memeriksa serta mengamati bayi, kedua orang tuanya Myrtle ini sangat mirip guys. Dan dokter pun berasumsi kalau mereka ini adalah saudara-saudara alias saudara kandung. Kalau bisa dibilang istilahnya itu incest guys, nikah sama saudara sendiri. Iya kan, setauku kalau kita nekat nikah saudara itu pasti anaknya nanti ada apa-apa. Iya. Contoh kasusnya kayak si Corbin ini. Diketahui pas ibunya Myrtle ini mengandung, kehamilannya itu normal guys, nggak ada masalah. Dan para dokter yang mengawasi si bayi itu setelah lahir menyatakan kalau si Myrtle ini sehat dan kuat. Konon setelah lahir berat badannya si Myrtle ini naik jadi 4,5 kg. Usut si Myrtle ini makan secara normal dan dia tumbuh dengan biasa guys. Jadi emang nggak ada masalah apa-apa, cuma ya maaf fisiknya doang. Dan juga si Myrtle ini tumbuh di lingkungan yang alami dengan anak-anak lain, aman sentosa ya, nggak ada pembulian, nggak ada pembeda-bedaan. Jangan sampai ya guys ya, kalau ada teman kalian yang mungkin beda, jangan kalian beda-bedakan, semua itu sama di mata Tuhan. Usut ketika si Myrtle ini menginjak usianya yang ke-4 tahun, si Myrtle ini mulai bekerja dan mencari penghasilan dengan cara bekerja di pasar pameran dan juga stand. Ya kayak apa ya, ngider gitu loh guys, menampilkan diri sendiri gitu kan, dia unik. Dan ketika si Myrtle ini udah berusia 13 tahun, dia mulai berbicara kepada publik dan mulai menunjukkan keunikannya. Pada saat yang sama dia dijuluki gadis berkaki 4 dari Texas. Konon sang ayah memproduksi dan membagikan selebaran, memasang iklan di surat kabar untuk mempopulerkan putrinya biar terkenal guys. Dan setelah itu nggak butuh waktu yang lama, cuma singkat aja si Myrtle ini jadi terkenal, famous karena keunikannya. Ya karena udah ada sesuatu yang uniknya jadi cepat guys, cepat naik ya. Jadi orang-orang itu pada penasaran. Wih apa nih? Bersama dengan ayahnya, si Myrtle ini mulai melakukan perjalanan ke kota-kota kecil di negara bagian, kemudian mendapatkan sejumlah uang yang layak ketika itu. Jadi udah mulai berhasil mengumpulkan pundi-pundi guys, pundi-pundi uang ya, pundi-pundi dolar.
Nah, karena keunikannya dan dipromosikan oleh ayahnya, kemudian kan mulai terkenal, populer, banyak orang yang minat, banyak orang yang penasaran. Kemudian si Myrtle ini di usianya yang ke-14 dia dikontrak oleh Barnum dan Bailey Circus. Saat itu si Myrtle ini dianggap sebagai pertunjukan yang luar biasa, yang amazing dan sangat-sangat populer guys, terkenal di mana-mana. Di sirkus itu selain Myrtle ada teman-temannya yang lain lagi yang memiliki keunikannya masing-masing yang ikut tampil. Beberapa di antaranya adalah seniman sirkus, terus juga ada hewan terlatih. Ya kalian tahu lah ya, sirkus itu kan pasti ada hewan-hewan, pertunjukan hewan-hewan gitu guys. Serta ada juga orang-orang yang memiliki keunikannya masing-masing seperti Myrtle. Mereka adalah kurcaci kembar, orang raksasa, seorang dengan wajah yang mirip anjing, seorang wanita dengan kaki gajah, dan juga 7 saudara perempuan Sutherland. Ini bacanya gimana guys? Kalau kita salah baca, benerin aja di bawah ya. Dan sejak semakin terkenalnya si Myrtle ini, dia akhirnya mendapat julukan Four-Legged Woman atau wanita berkaki 4. Usutnya usut, karena keunikannya itu, Myrtle ini akhirnya mengikuti banyak sirkus dalam berbagai atraksi. Pertunjukannya beda-beda guys. Salah satunya adalah Ringling Bros Circus dan Coney Island Circus Slideshow. Konon penampilan Myrtle ini mendapat banyak perhatian dari pengunjung karena penampilannya ini dianggap begitu nyata guys, kayak seolah-olah wih beneran ada ya, maksudnya kayak mereka itu kayak nggak percaya gitu loh dengan eksistensinya si Myrtle ini, karena kan dia unik. Dan karena itulah dia menjadi semakin terkenal, ya kayak artis gitulah guys. Ya artis kan seniman. Dan saking populernya si Myrtle ini mampu meraup keuntungan sampai 450 US dollar atau sekarang itu sekitar 5,8 jutaan rupiah guys per hari itu. 5 juta per hari. Sultan bisa punya rumah baru. Pernikahan dan kehamilan pertama. Usutnya usut, di tengah ketenarannya si Myrtle ini memutuskan untuk menikah di tahun 1886. Konon dia menikah dengan seseorang yang bernama James Clinton Bicknell. Pernikahan itu terjadi karena cinta yang besar di antara keduanya tanpa memandang kekurangan. Mereka ini dikaruniai 8 orang anak, tapi sayangnya 4 anaknya itu meninggal guys. Dan 4 anak yang tersisa itu bernama Nancy Estelle, Francis Clinton, Ruby, dan Lillian J. Tapi konon ada kabar yang mengatakan kalau 3 dari 8 anak yang pernah dikandung Myrtle itu berasal dari organ tubuh kembarannya. Ketika Myrtle dan sang suami memasuki usia 40 tahun, keluarga mereka mengalami kondisi ekonomi yang buruk. Ya namanya roda pasti berputar, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di atas, kadang di bawah. Ya mupeng. Jadi jangan sombong. Dan karena membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan mereka, kemudian si Myrtle ini memutuskan kembali menjadi pemain sirkus di tahun 1909. Dan saat itu usianya 41 tahun. Usutnya usut, selama 6 tahun membantu suaminya dalam bekerja, Myrtle kemudian memutuskan untuk berhenti menjadi pemain sirkus pada tahun 1915. Kematian Myrtle Corbin. Usutnya usut, pada awal tahun 1928, Myrtle ini didiagnosis oleh dokter menderita penyakit infeksi kulit pada kaki kanannya. Dan dia menderita sebuah penyakit yang dinamakan erysipelas. Bisa disebut kulit merah yang merupakan infeksi akut pada ruang kulit. Biasanya pada salah satu kaki dan jari kaki, wajah, lengan, dan juga jari-jari tangan ya. Dan sejak saat itulah si Myrtle ini mendapat perawatan seperti antibiotik. Tapi sayangnya pada tanggal 6 Mei 1928, wanita berkaki 4 ini akhirnya meninggal dunia. Usutnya usut, makamnya dicor dengan beton dan seluruh keluarganya itu konon menunggu sampai semennya benar-benar kering guys. Karena sebelumnya ada beberapa praktisi medis dan ada juga kolektor yang menawarkan sejumlah uang untuk jenazahnya. Mungkin untuk diapakan gitu ya, diteliti-teliti gitu. Tapi keluarganya ini nggak setuju. Maka dari itu kuburannya itu ditunggui sampai bener-bener kering ya, mengeras gitu, karena keluarganya takut kalau ada seseorang yang mencuri jenazahnya si Myrtle. Bisa jadi nanti oknum dokternya itu yang nyuruh orang terus bobol itunya kan bisa. Nah, jadi keluarganya khawatir guys, ketir-ketir ya, maksudnya apa tuh namanya, antisipasi ya, karena banyak yang ngincer. Nah itu dia tadi kisah Four-Legged Woman atau gadis berkaki 4 yang bernama Josephine Myrtle Corbin. Gimana menurut kalian tentang si gadis yang mempunyai keunikan ini? Mungkin ada cerita-cerita lain yang belum kita ceritakan, kalian bisa tulis aja di bawah. Dan kita juga mohon maaf ya guys, yang mungkin masih ada info-info yang salah atau info-info yang kurang, kalian juga bisa benarkan aja di bawah. Mungkin gitu aja perjumpaan kita pada video kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barcelizon, kenal kita lebih dekat. Dan jika kalian
kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy-creepy lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barcelizone atau langsung komen di bawah. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai, langsung aja kalian order di Instagram yang kita taruh di deskripsi di bawah @barcelistore. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.